Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, ini pertandingan tercomeback terdrama musim ini. Wih, gila sampai aku berkaca-kaca matanya antara bahagia. Oh, gila susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas pertandingan, kita bahas update dulu. Yang pertama soal Onana. Aduh, Onana makin panas aja nih. Sebelumnya kan ada Chelsea, MU, Barcelona juga sekarang ikutan. Kemudian kali ini Chelsea ada di pole position. Walaupun Inter sudah menolak Kepa, kan Chelsea maunya dikasih uang tambah Kepa. Tapi Inter nggak mau, kalau mau uang aja. Dan itu paling sedikit 40. Tapi ada yang memperkirakan 60 juta, ada yang memperkirakan 50 juta. Chelsea, konon bos Chelsea sangat berminat dengan Onana. Apalagi Onana saat ini adalah kiper terbaik di Liga Champion itu kalau dilihat dari rasio penyelamatan dan kebobolannya ya. Aduh, aku tetap berharap semoga Onana nggak dijual karena Handanovic sudah hampir pasti, apalagi supporter Inter juga sudah mengucapkan perpisahan terhadap Handanovic. Kemungkinan ini adalah musim terakhir Handanovic, udah nggak bisa. Kemudian yang berikutnya tentu saja soal Gosens. Aduh, akhirnya cedera lagi Gosens, padahal udah momentumnya dapet banget. Dia menderita yang namanya dislocated shoulder atau bahunya kegeser. Ini gara-gara, nanti aku sambil bahas golnya itu aku akan jelaskan gimana kejadiannya. Itu worst case scenario atau skenario terburuk dia bisa absen sampai dengan 6 minggu. Tapi belum tentu ya, itu maksudnya kemungkinan paling jelek. Alright, sementara itu Inzaghi sumringah dia berkomentar. Pertandingan lawan Lazio adalah salah satu pertandingan terbaik di Inter sejak aku tampil di sini. Ini karena memang Inter tampil sangat mendominasi. Ada yang ketika Inter dapat ya ada giveaway goal kan dari Vecino, langsung ada di ya suara sumbang di ini Juventus. Bah, golnya ini menang untung-untungan. Hey, it's a total domination. Kecuali setelah Lazio dapat gol yang giveaway juga, baru ini Lazio tuh kayak meningkat kan sekitar 15 sampai 20 menit mereka wah rancak banget. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan Inter mendominasi total 25 tembakan dibandingkan dengan Lazio yang 9 tembakan saja. Ini lebih dari 2 kali lipatnya. Kemudian dari possession juga 62%. Jumlah passing 621, akurasi passing 87% lawan 81. Jadi ya jelas ini benar-benar Inter ada di atas angin. Makanya Inzaghi bilang ini salah satu pertandingan terbaik yang dia alami sejak dia di Inter karena memang dominasi total. Analisa pertandingan, kemudian performa pemain satu persatu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa seperti biasa, ini nih channel Ngomin Cabang Sepak Bola, Ngomla, ngomongin bola. Oh, kalau kalian suka konten-konten tentang bola, tentang legenda sepak bola, pemain legend, pertandingan bersejarah, kayak baru-baru ini aku upload video tentang final Liga Champions tahun 2005, itu final paling dramatis gila. Itu AC Milan lawan Liverpool. Liverpool itu sudah digulung 3-0 di babak pertama. Tahu-tahu dia bisa comeback. Wih gila, kalau ada anak-anak LGK kalian harus nonton ini. Oke, langsung kembali. Sekarang kita bahas pertandingan itu. Kita bahas performa antar pemain. Yang pertama tentu saja Onana. Onana di awal-awal sempat kayak agak shaky ya, ada beberapa keraguan-raguan, ada beberapa grogi, tapi secara umum Onana tampil dengan sangat gemilang. Banyak sekali penyelamatan, kalau nggak salah ada 3 paling sedikit penyelamatan penting. Onana sangat luar biasa. Terus ada yang berkomentar miring, tuh kan Onana gitu gara-gara kebobolan. Padahal itu kebobolan bukan salah Onana, itu salah Acerbi, murni salah Acerbi itu. Aduh, kita bahas Acerbi. Acerbi ini dikasih nilai 4. Ini benar-benar hari buruk buat Acerbi. Mungkin karena dia kelelahan, mungkin karena dia stres, aku nggak ngerti. 2 kali dia keselimpet kakinya. Bukan, yang pertama dia salah mengontrol bola. Itu padahal dribble ringan, tidak ada pressing yang ketat banget. Tapi itu, apakah ini Bandar yang bermain aku nggak tahu. Yang jelas itu akhirnya berbuah gol. Yang kedua kakinya kepleset, yang kanan sampai
tanah itu bergumpal muncrat kan. Itu hampir gol juga, tapi Onana melakukan penyelamatan yang luar biasa. Onana dikasih nilai 4 menurutku. Kalau kita objektif ya, kalau kita lihat performa secara keseluruhan, sebenarnya dia nggak jelek, bahkan cenderung bagus. Tapi 2 kesalahannya itu fatal sekali dan 1 berujung gol. Karena sebelum gol itu Inter sangat mendominasi, sangat mendominasi. Setelah gol terjadi, tiba-tiba Lazio ngegas dong. Waduh. Kemudian Ambrosio dapat nilai 6. Sebenarnya nggak jelek, tapi harus diakui, terutama ketika Lazio habis nyetak gol itu Ambrosio banyak keteteran. Kemudian dia kena kartu kuning, ya memang wajar diganti, sangat wajar menurutku. Kemudian Bastoni decent. Decent itu artinya bagus, tapi nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek juga. Dan menurutku ini dibilang bahwa making a dumb fall, jadi pelanggaran bodoh. Tapi menurutku ketika dia kena kartu kuning itu menurutku tactical fall. Fall yang sangat taktis, yang itu kalau tidak dia melanggar itu bisa berbuah gol karena udah nggak ada pemain lagi di depan pemain Lazio waktu itu. Jadi menurutku itu kartu kuning yang sangat layak. Mungkin itu kartu kuning yang mencegah kekalahan Inter. Jadi menurutku aku harus angkat topi dengan Bastoni, walaupun aku setuju performa dia nggak bagus-bagus banget juga. Crossing dia banyak yang meleset, tapi pelanggaran dia itu sangat penting menurutku loh ya. Kalau kawan-kawan ada yang pendapat beda, coba di ini apakah menurut kalian pelanggaran yang dia kartu kuning itu adalah pelanggaran bodoh juga. Kemudian Darmian pertama bermain sebagai wingback kanan, tapi kemudian karena D'Ambrosio diganti akhirnya dia turun, kemudian Dumfries masuk. Menurutku Darmian lebih bagus jadi center back kanan, terus terang aja. Di wingback sebenarnya nggak jelek, tapi ini yang susah aku bilang ya, dia kontrol bolanya bagus, tapi sama aku lebih suka lihat Dumfries loh. Dumfries itu memang sering kacau lah, kadang-kadang kemarin kan dia ada buang peluang juga, tapi impact dia terhadap serangan itu sangat terasa. Ini kayaknya banyak yang bakal nggak setuju, tapi udahlah, aku nggak mau bahas terlalu banyak. Yang jelas kalian pasti setuju. Kemarin antara Darmian sebagai wingback dan Darmian sebagai center back, bagusan dia main center back, iya nggak? Nah, ini pasti setuju ini. Kemudian kita maju ke depan, Barella, salah satu performa yang luar biasa. Barella kurang beruntung saja dia gagal mencetak gol. Ada paling tidak 2 kesempatan Barella untuk mencetak gol, tapi melesetnya pun juga beberapa senti doang. Kemudian selain peluang mencetak gol itu, dia juga umpan-umpannya bagus sekali. Kadang dia penetrasi dari tengah, kadang dari sayap. Ini makanya kayak hybrid. Kayak pemain tengah iya, tapi kayak pemain sayap juga iya. Barella luar biasa. Harusnya kemarin Barella 2 gol itu. Anjir, harusnya 2 gol atau 1 assist lah minimal. Brozovic aneh. Di awal-awal babak pertama dia sering melakukan kesalahan, tapi seiring berjalannya waktu Brozovic sangat dominan di lapangan tengah. Ini mengingatkan kita kenapa kita sebaiknya jangan berpisah dengan Brozovic. Performanya bagus tapi banyak kesalahan. Ini masih, kalau kawan-kawan lihat gimana Brozovic musim lalu, hampir tidak pernah ada kesalahan. Itu loh. Kemudian Henrikh Mkhitaryan bermain cukup bagus, tapi kelihatan agak lelah. Dan menurutku pergantian Henrikh Mkhitaryan dengan Hakan Çalhanoğlu adalah salah satu kunci kebangkitan Inter. Walaupun Henrikh Mkhitaryan nggak main jelek ya, aku bukan bilang dia main jelek. Dia kan hampir ngegol, ada 1 tembakannya juga dia yang melambung, kemudian golnya dianulir karena Korea offside cuma setengah badan doang. Aduh, nyebelin banget sih. Tapi ya aturan ya memang gitu, mau gimana lagi. Kemudian Di Marco, up down. Di Marco menurutku main di sini dikasih nilai 7. Sangat bagus saat menyerang, beberapa kali memberikan umpan kunci, memberikan early crossing ala Bastoni yang sayang gagal dikonversi menjadi gol. Tapi Di Marco main bagus sih. Makanya apalagi ketika Gosens masuk. Nah, kita bahas sekarang. Ketika Gosens masuk, menurutku ini adalah high risk, high reward. Artinya adalah resikonya besar karena Di Marco adalah pemain yang sangat ofensif. Sekarang diturunkan jadi center back. Kita ingat gimana Di Marco sering banget keteteran musim lalu.
tapi dia diturunkan dan Inter bermain ultra menyerang, ultra ofensif. Untung nggak kena serangan balik, Pak. Khusus untuk Gosens, Gosens adalah salah satu kunci di mana Inter bisa membalikkan keadaan. Lihat, gol pertama Inter, golnya Lautaro itu memang yang asis Lukaku. Tapi kalau kawan-kawan lihat, ini berawal dari sliding Gosens, bola menuju ke arah Lukaku. Kemudian lagi-lagi aku bilang inilah keistimewaan Lautaro Martinez. Pergerakan tanpa bola dia itu luar biasa. Dia lihat Lukaku dapat bola, langsung sambil melihat bola dia bergerak ke arah tengah. Ini namanya diagonal movement, pergerakan diagonal. Dan si pemain ini sudah ketinggalan. Dan selanjutnya kita tahulah Lukaku memberikan bola kepada Lautaro. Lautaro mencetak gol. Kemudian gol kedua Inter. Lagi-lagi Gosens. Crossing yang sangat menawan dari Lukaku. Wah, disambut dengan sangat mantap oleh Gosens. Oh, ini gila, terbang dia. Ini mirip golnya Haaland waktu lawan apa gitu kan. Cuman sayangnya adalah ketika dia mendaratnya salah. Ini. Dia mendarat dengan posisi tangan seperti ini. Seperti ini. Kalau kawan-kawan yang ada mungkin ikut martial art, judo, atau mungkin jujitsu juga, ada yang namanya jatuhan. Gerakan jatuh itu, tangan itu harus lurus seperti ini. Karena kalau begini, jatuh di siku, berat badan itu bertumpu, biasanya ini yang memang tidak kuat. Di sini kan ada sendi, apalagi posisinya miring begini kan. Nah, inilah yang namanya dislocated shoulder. Ini ada engsel, di sini dia lepas ininya. Aduh, sayang banget kalau kamu lihat. Nah, tuh jatuhnya kayak gitu. Nggak kelihatan ya, sorry. Jadi anggaplah kayak gitu jatuhnya. Itu yang bikin cedera, makanya dia nggak bisa selebrasi. Jadi sebenarnya boleh dibilang pahlawan atas kemenangan Inter itu Gosens sih kalau menurutku. Dia sliding kunci yang memberi umpan ke Lukaku, kemudian gol kedua yang membalikkan keadaan, yang terjadi unggul 2-1. Tapi ya sayang habis itu dia harus diambil, harus dirawat. Semoga nggak lama, tapi kayaknya kalau bahu yang kegeser itu bisa sampai 6 minggu. Bisa jadi ini akan jadi pertandingan terakhir Gosens. Walaupun kita harus menunggu update ya, karena sekarang kan sedang dirawat. Itu sih. Kemudian kita bahas soal Lautaro. Lautaro hadir sebagai pemain pengganti, jelas jauh lebih bagus dari Korea, dari pergerakan, dari link up play-nya, dan ya, terutama dia mencetak 2 gol. Cuma lagi-lagi masih terjadi finishing Lautaro jelek. Bahkan gol kedua dia itu sebenarnya kan kalau saja dia mau umpan ke Lukaku, kalau saja dia mau itu sudah pasti gol. Tapi dia malah ngechip bola, kasih bola gantung. Itu pun sebenarnya bola chip itu untuk melakukan chip itu harus ada jarak dengan kiper. Tapi dia sudah terlalu dekat dengan kiper. Chipnya itu juga cuma dikit banget kan, minimal chip itu harus di atas kepala kiper. Ini kan di agak samping kiper, jadi langsung kena tangan kiper. Untungnya bola mantul kembali ke Lautaro dan bisa diselesaikan. Kalau enggak itu sudah gagal. Dan sebenarnya dia itu hampir hat-trick loh. Kan ada sundulan dia yang aduh nggak kena. Tapi ya mau bagaimana lagi, Lautaro is Lautaro. Seperti yang aku bilang tadi pas live streaming, Lautaro ini semua aspek dari seorang striker itu dia hampir perfect kecuali satu, finishingnya. Tapi makanya aku bilang kan, walaupun dia finishing jelek, dia itu ada di second top scorer dengan 17 gol. Hanya selisih 4 gol dengan Osimhen yang aduh nggak usah dibahas lah. Osimhen ini sempurna sih menurut aku, dia punya kecepatan, punya dribble yang cukup bagus, tembakan yang luar biasa, finishing. Tapi Lautaro, coba dia punya finishing aja diperbaiki. Ini bakalan jadi ngeri banget sih. Ngeri banget Lautaro. Kemudian Lukaku tentu saja man of the match, 2 assist. Aku heran ada beberapa yang bilang, aduh Lukaku jelek, kegendutan.
Gimana ceritanya nonton pertandingan, kita nonton pertandingan sama kok bisa? Kok bisa ngelihat Lukaku mainnya jelek gitu loh. Babak pertama Lukaku memang nggak sebagus babak kedua, tapi ini jauh banget dari kata jelek. Beberapa kali dia men-set up untuk Barella, untuk Brozovic, untuk Mkhitaryan. Ini post player yang sangat bagus, permainan post playing yang sangat-sangat oke. Kok bisa dibilang jelek Lukaku? Beberapa kali dia memenangkan duel 1 lawan 1, 1 lawan 2 dengan fisiknya dia. Kalau udah tangannya Lukaku kayak gini, nggak bisa tembus ini pemain-pemain back lawan itu. Lukaku man of the match, aku setuju. Walaupun kalau misalnya Gosens itu tidak cedera, aduh mungkin Gosens yang man of the match sih. Sayang banget. Aduh Gosens. Nah, padahal Gosens sudah ketemu dengan ritmenya, tapi harus cedera lagi dan kemungkinan cederanya bakalan lama. Serie A table. Kita sekarang langsung naik 2 peringkat ke peringkat 4. Kita ada di atas Milan karena head to head kita seimbang, kalah 3-2 tapi kemudian menang 1-0. Tapi secara selisih gol kita lebih banyak, 19 banding 14, jelas. Kemudian Roma ini masih belum tentu karena pertandingan kedua lawan Roma kita belum main. Pertandingan pertama kan kita kalah 2-1 kalau nggak salah ya, benar 2-1. Nanti kalau pertandingan kedua kita lawan Roma kita seri, kan habis Verona baru lawan Roma kalau nggak salah, nanti aku lihat lagi. Poin masih sama, kalau kita menang lawan Roma kan jelas poin kita di atas Roma. Tapi kalau kita seri, maka kita akan digeser oleh Roma karena mereka menang head to head. Pertemuan pertama mereka menang, kedua seri ya jelas mereka di atas kita. Tapi kalau kita kalah ya udah jelas kan, poin pasti kalah. Itu sih. Jadi sementara ini kita belum aman di posisi 4 karena Milan sama poinnya, Roma juga sama. Dan dari situ aja udah kelihatan sih belum aman sebenarnya. Apalagi juga Atalanta masih menguntit dengan 55 poin, cuma selisih 2 poin. Makanya seperti yang aku bilang, lawan Lazio itu adalah partai hidup mati. Sebenarnya semua pertandingan di Liga adalah seperti pertandingan final. Sekali saja kepleset udah, aduh susah sudah. Apalagi ini pertengahan minggu sudah kita main lagi. Jadi aku kira cuma di bulan ini aja kita ini. Kok bulan ini? Bulan lalu aja kita main 9 kali. Ternyata pertengahan minggu ini kita sudah main lagi lawan Verona. Jadi benar-benar harus rotasi, itu harus benar-benar dilakukan. Oke, itu konten kali ini. Terima kasih buat yang nonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa juga subscribe Ngomla. Ini channel aku yang bikin dengan istriku. Kalau kalian ingin mendukungku, dukung juga channel Ngomla, oke? Dan buat kawan-kawan yang kemarin nonton bareng ya sudah nyawer, aduh terima kasih banyak guys, terima kasih banyak. Aku semangat live streaming karena salah satu faktor utama ya karena ada sawerannya, yang kedua ya karena nonton Inter juga kan. Tapi sebelumnya kalau kawan-kawan tahu gimana aku di awal-awal itu kan, bang live streaming dong nonton. Aku kan mikir ngapain nonton bola live streaming gitu. Nonton ya nonton aja. Tapi ternyata enak, kita bisa ngobrol di kolom komen sambil ibaratnya kita kayak nonton bareng tapi terpisah ruang gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.